Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kali ini, Cokomedia Film akan berbagi cerita menarik. Yaps, film ini berjudul Squid Game. Film ini menggambarkan orang-orang yang terlilit hutang yang rela mengikuti permainan maut demi mendapatkan uang. Dari total 456 peserta, tersisa 2 peserta di permainan terakhir. Film ini memiliki ending yang mengejutkan, di mana kakek tua yang termasuk peserta Squid Game adalah dalang di balik semuanya. Dan gak perlu nunggu lama-lama lagi sahabat, langsung saja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan menggambarkan seorang pemeran utama, Song Ji-hoon. Ia adalah seorang lelaki pengangguran yang tinggal bersama ibunya. Statusnya itu membuatnya bercerai dengan istrinya, bahkan karena tidak mampu menafkahi keluarganya, hak asuh anaknya berada di tangan istrinya. Ketika itu, Ji-hoon yang sedang makan meminta uang kepada ibunya untuk membeli kado ulang tahun anaknya. Ibunya memberikannya uang, namun Ji-hoon meminta lagi karena dirasa kurang cukup membelikan kado untuk anaknya. Ketika ibunya tiada, Ji-hoon diam-diam mengambil kartu ATM ibunya lalu pergi menarik uang di ATM. Namun, alih-alih diberikan kado, malah dipakai untuk berjudi. Ketika berjudi, Ji-hoon tampak kesal dan penasaran karena gagal di taruhan pertama. Namun, ia berhasil di taruhan kedua dan mendapatkan uang sebesar 4.560.000 won. Saking senangnya, ia pun memberikan 10.000 won kepada kasir di tempat judi tersebut. Ketika Ji-hoon telah berada di luar gedung tempat judi tersebut, tiba-tiba datang segerombolan orang yang hendak menagih hutang kepada Ji-hoon. Melihat itu, Ji-hoon langsung berlari ke dalam gedung tempat judi dan langsung dikejar gerombolan orang tersebut. Ketika Ji-hoon berlari, ia menabrak seorang gadis remaja sehingga keduanya terjatuh. Ji-hoon dengan cepat meminta maaf dan kembali berlari. Namun ia tertangkap oleh gerombolan tersebut di toilet. Rupanya, gerombolan tersebut adalah rentenir yang hendak menagih hutang kepada Ji-hoon sebesar 160 juta won. Karena Ji-hoon sudah terpojokan, ia pun dengan terpaksa membayar hutangnya yang menumpuk tersebut. Namun, dengan tak diduga, ternyata sakunya robek dan uangnya telah hilang diambil oleh wanita yang ditabraknya tadi. Hadiah dan perayaan ulang tahun yang diberikan Ji-hoon kepada anaknya menjadi tidak seberapa. Karena uang Ji-hoon dari ATM ibunya habis dipakai judi. Apalagi, uang hasil judinya ludes seketika dicopet seorang wanita. Setelah Ji-hoon mengantarkan kembali anaknya ke rumah mantan istrinya, ia ditemui seorang pemuda untuk bermain dakji, yaitu permainan membalikan amplop kertas. Awalnya Ji-hoon menolak, namun karena diiming-imingi uang, akhirnya Ji-hoon menerima. Setelah beberapa kali kalah dan mendapatkan tamparan sebagai hukumannya, Ji-hoon akhirnya menang dan mendapatkan uang yang cukup banyak sebagai imbalannya. Tidak cukup sampai di situ, pemuda itu tidak hanya memberikan uang, namun juga memberikan penawaran untuk bermain game dengan hadiah yang lebih banyak. Ji-hoon pun menolaknya karena ia pikir uang yang ada di tangannya sudah cukup. Namun, ternyata pemuda tersebut mengetahui kondisi Ji-hoon yang terlilit hutang. Pemuda tersebut seolah mengingatkan hutang Ji-hoon. Ia mengetahui bahwa Ji-hoon terlilit hutang kepada rentenir sebesar 160 juta won. Selain itu, Ji-hoon berhutang kepada bank sebesar 255 juta won. Belum lagi ia harus mengurusi ibunya yang sudah tua. Akhirnya, Ji-hoon diberikan sebuah kartu kontak untuk dihubungi jika Ji-hoon ingin mengikuti permainan tersebut. Ketika Ji-hoon telah berada di rumahnya, ia pun diberitahu oleh ibunya bahwa anak dan mantan istrinya akan pergi dan tinggal di Amerika karena suaminya mendapatkan pekerjaan di sana. Ibunya meminta Ji-hoon mencari cara agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak agar bisa mendapatkan hak asuh anaknya kembali. Akhirnya, Ji-hoon membuka kartu kontak yang diberikan pemuda tadi dan menghubunginya. Ia memberitahu akan mengikuti permainan tersebut. Pada suatu malam, Ji-hoon dijemput oleh staf dengan sebuah mobil. Setelah ia masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Ji-hoon dibius. Ia tak sadarkan diri, dan ketika terbangun, ia sudah berada di atas tempat tidur dengan pakaian yang berwarna hijau. Ternyata, ia tidak sendirian. Ji-hoon bersama ratusan orang lainnya berada di tempat tersebut untuk mengikuti tujuan yang sama.
Ji-hoon bertemu dengan seorang kakek tua yang mengidap penyakit tumor. Ia akan menghabiskan sisa umurnya untuk mengikuti permainan tersebut. Tidak hanya bertemu kakek tua pengidap penyakit tumor, ia pun juga bertemu dengan wanita muda yang mencopet uangnya saat Ji-hoon menabraknya di tempat judi. Sontak, Ji-hoon menagih uangnya kepada wanita tersebut. Tidak lama, pintu terbuka dan terdapat barisan panitia pelaksana Squid Game ini. Staf tersebut mengumumkan kepada para peserta bahwa ada 6 permainan yang akan diikuti. Pemain yang berhasil memenangkan permainan dari 1 hingga terakhir akan mendapatkan hadiah. Para peserta awalnya tidak mempercayainya, namun staf menjelaskan alasan yang sangat mengena, yaitu bahwa setiap peserta yang datang memiliki hutang yang banyak, dan dengan memenangkan permainan ini menjadi jalan untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Akhirnya, para peserta terpaksa mengikuti permainan setelah diingatkan dengan hutang-hutang mereka yang banyak. Semua peserta pun menandatangani surat persetujuan permainan tersebut. Tiba pada permainan pertama, lampu merah dan lampu hijau. Sang frontman pun mengabarkan bahwa permainan pertama siap dilaksanakan. Para peserta memasuki lapangan yang luas dengan terlihat sebuah boneka di ujung lapangan. Di sana, Ji-hoon bertemu teman masa kecilnya Cho Sang-woo yang sebelumnya diceritakan ibunya sedang dinas di luar negeri. Ternyata, Cho Sang-woo yang dikenal ibunya sukses, ia bermasalah karena menggelapkan dana klien untuk diinvestasikan ke saham derivatif dan kontrak berjangka namun gagal. Ia pun menderita kerugian sebesar 650 juta won. Sebelum dimulai, staf memberitahukan permainan tersebut bernama lampu merah dan lampu hijau, sebuah permainan tradisional Korea. Peserta harus bergerak hingga ke ujung lapangan untuk memenangkan permainan ini dalam keadaan lampu hijau menyala. Peserta yang bergerak dalam keadaan lampu merah menyala akan dieliminasi. Ketika permainan dimulai, para peserta merasa konyol memainkan permainan ini dan mereka pun sangat bersedia melakukannya. Permainan ini pun dimulai, dan ketika lampu hijau menyala, sontak para peserta pun bergerak. Namun, ketika lampu merah, peserta paling depan bernomor 324 tidak sempurna berhenti dan terdeteksi adanya pergerakan tubuh. Tiba-tiba, ia ditembak dan seketika meninggal. Sontak, para peserta pun terkagetkan dengan peristiwa tersebut, namun belum terlalu pasti tahu apa yang terjadi. Pada lampu merah kedua, peserta bernomor 250 membangunkan kepada peserta bernomor 324 karena dikiranya hanya terjatuh biasa. Namun, seketika peserta 324 mengeluarkan darah. Melihat itu, peserta bernomor 250 terkejut dan berlari ke belakang untuk menghindari permainan ini. Akhirnya, karena terdeteksi adanya gerakan pada peserta 250, ia pun ditembak dengan darahnya mengenai seorang wanita yang berada di belakangnya. Karena terdeteksi adanya gerakan, wanita tersebut pun ditembak hingga mati. Lalu, ratusan orang menjerit dan berlari ke pintu yang berada di belakang mereka. Namun, pintu itu terkunci dan para peserta yang berlari ditembak mati pada permainan pertama ini. Para peserta yang belum tertembak tetap menjalankan permainan tersebut dengan apik. Meski ada beberapa peserta yang masih tertembak, banyak peserta yang berhasil menyelesaikan permainan pertama tersebut. Termasuk di dalamnya Ji-hoon, Cho Sang-woo, wanita pencopet, kakek tua, dan pemuda berandalan. Ternyata, lokasi permainan tersebut berada di sebuah pulau yang terpencil sehingga jauh dari jangkauan para petugas berwenang. Dan episode pertama pun selesai.